Ini mirip dengan apapun yang engkau lakukan, akan engkau rasakan akibatnya. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun, sedikit apapun, akan Bapak Ibu temui akibatnya yang baik. Sebaliknya, kejelekan sekecil apapun akan Bapak Ibu rasakan akibatnya yang jelek. Jadi kalau ditarik-tarik tadi, panah dari Heraklitus tadi sejalan dengan surat Az-Zalzalah, yang dosa-dosa yang mungkin tidak besar, kecil-kecil, terus kita anggap Allah kecil saja, tidak apa-apa. Kita tidak sadar, ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun pasti ada akibatnya yang kita tanggung. Silahkan Bapak Ibu muhasabah masing-masing. Hari ini ada kesulitan apa? Coba dicermati. Semua kesulitan itu biasanya karena amal kita sendiri, yang baik ataukah yang buruk. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi apakah sekarang Bapak Ibu bahagia atau susah, itu insya Allah buahnya amal Bapak Ibu semua. Melihat hasil dari yang dilakukan. Oke. Nah, saya lanjutkan. Tadi ya, bagaimana karakter itu mempengaruhi nasib. Setiap orang biasanya dia hidup dan bertindak sesuai makomnya. Saya ingat ada cerita sufi yang terkenal sekali berhubungan dengan Khalifah Harun al-Rasyid zaman dulu. Jadi Khalifah Harun al-Rasyid ini suatu ketika dinasehati oleh seorang sufi bahwa, wahai Khalifah, manusia itu punya makomnya sendiri-sendiri. Kita susah mengubah kalau makom ini sudah ditetapkan oleh Allah. Ini ceritanya Harun al-Rasyid nggak terlalu masa sih? Coba ya, saya ingin mengubah makomnya ada orang miskin, saya ingin mengubah orang ini jadi kaya mendadak. Akhirnya kalau dalam cerita itu dipanggillah orang miskin itu ke istana, kemudian oleh Harun al-Rasyid, waktu orang ini pulang diberi sangu buah semangka. Yang buah semangka ini di dalamnya ada emasnya. Dibawalah pulang oleh orang miskin. Tapi orang ini waktu pulang bawa semangka lewat pasar, terus dia merasa jauh-jauh ketemu khalifah, ketemu presiden, cuma dikasih semangka, buat apa? Di desa banyak. Akhirnya, alah daripada berat-berat, aku butuhnya duit, tidak butuh sama agama, ya selalu dituntunkan agar niat apapun selalu lillahi ta'ala, karena Allah saja. Hindari pamrih-pamrih yang tidak perlu. Semuanya biarkan, berikan pada Allah saja, tanpa kompromi, tanpa minta pamrih apapun. Redaksinya niat itu kan selalu berakhir lillahi ta'ala, berarti hanya untuk Allah saja. Niat apapun, jadi biar jadi ibadah, apapun tindakan kita, mari diniati lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan juga kaifiat. Selain niat harus ngerti ilmunya, namanya kaifiat. Kaifiat itu teknisnya. Ingin menolong orang misalnya, saya niat Pak ingin bantu orang lillahi ta'ala, niatnya sudah benar, tapi kaifiatnya juga harus benar. Kalau caranya salah, niatnya nolong orang lillahi ta'ala bisa jadi dosa. Misalnya ngasih tetangganya apalah bantuan uang tapi dilempar ke mukanya misalnya, lu kaifiatnya salah, caranya salah. Atau sambil caci maki, bikin yang diberi sakit hati, niatnya salah. Niatnya benar, kaifiatnya salah. Ingin memberantas kemungkaran tapi caranya dengan menyakiti orang lain,
Kaifiatnya salah, niatnya benar, tapi harus ngerti kaifiat, ngerti cara. Mencari rezeki lillahi ta'ala untuk beribadah, niatnya benar, tapi kaifiatnya juga harus benar, harus ngerti caranya. Untuk kaifiat butuh ilmu, maka bapak ibu tidak boleh malas belajar atau berhenti belajar. Tambah ilmu terus, karena kita manusia ini terbatas, banyak kelemahan. Yang mengatasi itu adalah ilmu, termasuk kaifiat tadi. Kalau Imam Ghazali memberi isyarat, kalau ada orang melakukan kebaikan tapi kaifiatnya salah, keliru, sehingga niatnya baik malah dapat dosa, itu seperti orang mencuci tapi dengan air kencing. Mencuci dengan air kencing itu kan niatnya mencuci kan bagus untuk membersihkan, tapi caranya salah. Pakai air kencing malah tambah najis, tambah kotor. Maka perbuatan baik harus melalui proses yang baik. Menasehati itu baik, tapi kaifiatnya juga harus cocok. Jangan menasehati malah blunder, yang dinasehati tambah marah, tambah rusak. Mungkin menasehatinya pakai maki-maki, pakai apa, tambah marah, kaifiatnya salah. Ini penting nomor 2. Ikhtiar itu niatnya harus baik, kaifiatnya harus baik. Yang ketiga, akhlak. Akhlak itu posisi batinnya. Seringkali kalau Bapak Ibu belajar tasawuf nanti, batin itu bisa merusak amaliyah lahir. Sholat itu kewajiban, ibadah, pastinya sangat utama, tapi kalau batinnya rusak, misalnya sholat dengan riya, pamer untuk orang lain, sholat untuk ujub, membanggakan diri, itu kan batinnya rusak, sholatnya juga rusak. Maka yang ketiga, akhlak. Puasa, yo pas puasa sih tidak makan, tidak minum, tapi saat dia berpuasa, dia menyakiti orang lain atau dia menggolimi orang lain, nah, itu kan akhlak. Jadi akhlak nomor 3, bereskan batinnya. Kalau kaifiat tadi kan teknis lahiriahnya, sholat yang baik, sedekah yang baik, zakat yang baik. Kalau ini akhlak itu batinnya. Akhlak yang rusak, dimensi lahirnya juga bisa dianggap rusak. Jadi yang ketiga ini, bereskan akhlak, karakter tadi. Yang kita lakukan harus didukung dengan akhlak yang karimah. Yang keempat, adab. Kalau adab ini sambungannya akhlak. Kalau akhlak itu batin, adab ini sopan santun, tata krama. Adab lebih ke dunia sosial. Jadi adab itu ya kesepakatan. Misalnya kalau di Indonesia, cara menghormati orang, cium tangan, itu adab. Menghormati orang tua itu akhlak. Tapi mencium tangan itu adab. Mungkin di tempat lain adabnya berbeda. Di barat itu kalau ngobrol sama orang tua, itu kita harus menatap matanya. Kalau mata kita noleh ke sana kemari menunduk, juga dianggap atau tidak hormat pada yang lebih tua. Kebalikannya kalau di timur jangan lihat matanya, kalau bisa menunduk. Ini adab, tapi nilai yang dibalik itu dua-duanya sama, menghormati orang tua. Ini adab. Jadi penerjemah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Adab, kita harus paham tata krama sopan santun di sekeliling kita. Pahalanya banyak tapi menyakiti orang lain, ini hubungannya sama adab. Itu bisa merusak pahalanya. Makanya ada hadis itu kan, ketika Kanjeng Nabi tiba-tiba tanya pada para sahabat, ngertikah engkau orang yang rugi? Orang yang rugi, nanti di belakang dijelaskan sendiri oleh Kanjeng Nabi, orang rugi itu bukan yang dagangnya tidak untung atau bisnisnya tidak lancar, tapi orang yang nanti kalau meninggal amalnya banyak.
ikhtiarnya luar biasa, pahalanya besar, tapi semuanya habis karena dia menyakiti orang lain, karena dia tidak menghargai orang lain, mengalirkan darahnya orang lain, dan lain sebagainya. Itu ternyata adab juga bisa mempengaruhi. Terus jangan lupa doa. Jadi doa ini kunci juga, karena Bapak Ibu, orang yang tidak mau berdoa ini sebenarnya ciri orang yang merasa dirinya sudah mampu. Takabur. Kalau dalam tasawuf, orang yang seperti ini bahkan disebut orang yang melakukan syirik. Syirik kecil. Menduakan Allah dengan dirinya sendiri. Jadi tetap harus mau berdoa. Jangan ada kalimat-kalimat, Allah kayak gini aja, aku sendiri ngatasi deh. Nah, itu menunjukkan merasa bisa, merasa mampu, merasa besar. Padahal tadi jangan lupa, sewaktu-waktu Allah intervensi dengan qadarullah-nya, Bapak Ibu yang merasa bisa, merasa besar, itu bisa selesai saat itu juga. Maka jangan lupa doa. Doa itu mengisyaratkan tetap jangan tinggal Allah. Jangan lupakan Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Jadi niat, kaifiat, akhlak, adab, doa, kemudian istiqomah. Istiqomah ini penting Bapak Ibu, karena di antara tantangan berat kita ketika melakukan kebaikan itu istiqomah. Kalau awal sebelum dimulai itu biasanya problemnya adalah syaja'ah. Kalau katanya Imam Ghazali, syaja'ah itu keberanian untuk memulai. Kalau sudah berani mulai, tantangannya biasanya istiqomah. Mungkin Bapak Ibu membiasakan sholat hajat apa sholat duha kalau pagi. Nah, itu biasanya kalau awal-awal dimulai, baru memulai sholat duha, sholat hajat, itu biasanya rasanya masih mantep. Tapi nanti lama-lama ada godaan. Biasanya ya godaan setan, yuwaswisu fi sudurinas. Sholat duha kita, sholat malam kita itu rasanya kok biasa-biasa saja ya, atau rasanya kok enggak ngefek ya. Itu godaan untuk kita tidak istiqomah. Jadi kita merasa kehilangan kemantapan. Kita merasa, wah, rasanya kok enggak ngefek ya, saya sudah sholat malam, saya sudah sholat duha, oh ini juga sunnah kok, enggak terus-teruskan juga enggak apa-apa, wong iki sunnah. Nah, ini kita kehilangan keistiqomahan. Godaannya itu, maka istiqomah penting. Kebaikan itu Allah yang lebih suka apa? Kecil-kecil, adwa muha wa inkolla, yang kecil-kecil tapi dawam, istiqomah, mudawamah. Ini penting. Jadi ikhtiar itu, kebaikan itu harus kita istiqomahkan. Jangan kalau pas lagi semangat seperti ini membara semangat kita untuk mendekat ke Allah, dekat sama Allah, tapi begitu nanti dilakukan berapa kali rasanya hilang, kemudian tidak istiqomah, kita ganti yang lain, kita ganti yang lain. Nah, tidak ada istiqomahnya. Keutamaannya amal dan efeknya tidak kita peroleh. Jadi mohon perhatikan istiqomahnya. Saya ulang lagi lah, niat, kaifiat, akhlak, adab, doa, istiqomah, yang terakhir tawakal. Tawakal itu apapun hasilnya, apapun yang kita jumpai dari ikhtiar kita dengan 6 hal di atas, hasilnya kita terima, kita serahkan semuanya pada Allah, itu namanya tawakal. Kalau ada suksesnya, alhamdulillah, jasa paling besar adalah Allah, maka kita bersyukur, itu namanya tawakal. Kalau ada gagalnya, diakuilah kelemahan kita dan kembalikan juga pada Allah. Engkau ya Allah yang Maha Kuasa mengatur segalanya. Itu namanya tawakal. Terus ikhtiar lagi, mulai lagi, niat lagi, kaifiat yang benar, akhlaknya ditata, adabnya dibereskan, sambil tidak lupa berdoa dan diistiqomahi terus.
Kemudian hasilnya apapun tawakal. Nah, hilang. itu takdir yang radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kita ridho pada Allah dan Allah juga ridho pada kita. Nah, ini alamat kita insya Allah terus sukses dunia dan akhirat. Oke, saya kira itu Pak Yudi dan kawan-kawan yang bisa saya sampaikan hari ini tentang takdir dan ikhtiar serta hubungannya dengan karakter. Monggo kalau mau ada 1-2 yang akan ditanyakan. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang tanyakan, silakan. Tapi sebelumnya ini, Ustaz, saya pernah sedikit tahu ya tentang ada takdir yang dibagi dua, takdir mu'alaf sama mubram. Jadi kalau yang menyangkut ikhtiar ada campur tangannya manusia bisa mengubah takdir itu disebut mu'alaf. Kemudian kalau mubram itu yang ketetapan Allah yang pasti. Mungkin dan dirasa apa itu yang disebutkan qada. Ada beberapa ulama memang yang membagi mubrom dan mu'allaq. Mubrom itu sebenarnya definisi pasnya takdir yang sudah ditetapkan Allah sejak zaman azali dan tidak mungkin berubah lagi. Itu mubrom. Misalnya kalau yang saya baca, kalau menurut para ulama yang mubrom itu adalah lahir, mati, rezeki, dan celaka atau sengsara. Jadi kesengsaraan, sakit, apa menang, apa kalah itu. Jadi ini pasti lahir kapan, mati kapan, jodohnya siapa, kemudian kita nanti sengsara apa sukses. Nah itu sudah ini mubrom. Sementara yang mu'allaq ini yang di luar itu. Jadi yang di luar 4 ini ada pandangan yang semacam itu. Tapi nanti ada penjelasan lebih jauh, baik mubrom maupun mu'allaq itu sesuatu yang sifatnya rahasia ilahi. Rahasia ilahi itu yang tahu hanya Allah. Kita tidak tahu. Ranah kita, wilayah kita adalah wilayah ikhtiar. Jadi bukan wilayah hasil. Misalnya, iya sih Allah sudah menetapkan jodoh kita siapa. Tapi tidak boleh kita diam saja. Tidak pokoknya menunggu nanti kalau jodohnya ketemu dewe, kan tidak bisa begitu. Rezeki juga begitu. Allah sudah menetapkan rezeki kita. Tapi kan bukan berarti kita diam saja kemudian rezekinya datang sendiri. Allah memang menakdir sudah mati kita kapan. Sudah ada nasnya. Tapi kan tidak boleh kita, Pak kalau belum waktunya mati ya tidak mati terus jajal loncat dari lantai. Kan tidak bisa begitu. Meskipun meninggal itu takdir yang mubrom. Jadi biarkanlah yang haknya Allah jadi haknya Allah, yang jadi wilayah kita adalah wilayah ikhtiar. Maka kita usahakan hidup kita di versi yang terbaik sejauh kita mampu. Plus tadi doa. Kenapa harus ada doa? Karena Allah ini tidak cuma punya qada tapi punya qadar. Qadar itu mungkin saja, kalau menurut para ulama, qadar itu meskipun yang mubrom, kalau Allah menginginkan yang tadi nasnya adalah apa, bisa diganti apa. Itu gunanya doa. Jadi mubrom pun kalau dari perspektif ikhtiar itu masih mungkin diubah sesuai qadarullah tadi. Karena Allah itu tidak seperti mesin yang harga mati. Kalau sudah A ya A. Allah itu sangat Rahman Rahim pada kita, maka menyuruh kita berdoa. Sehingga mungkin
ada kemungkinan corona ini takdir, memang jelas mubrom kan hari ini kita banyak yang sakit corona, tapi jangan menyerah dengan corona. Kenapa? Ranah kita bukan ranah menyerah, ranah kita itu ranah ikhtiar, termasuk ikhtiar plus doa. Jadi itu cara menyikapinya begitu, Pak. Bahwa takdir kita tergantung karakter itu bukan sesuatu yang harga mati. Wah, saya itu memang wataknya pemarah ya Pak, berarti ya memang begitu, pemarah terus. Enggak. Dia bukan sesuatu yang paten. Kenapa bapak jadi pemarah, ibu-ibu jadi pemarah? Karena membiasakan diri dengan marah-marah. Kenapa kok orang bisa mudah sekali bikin berita bohong, bikin hoax? Karena memang dia mengulang-ulang perbuatan itu sehingga jadi karakternya. Maka urutannya nanti begini. Dari tindakan, kalau itu diulang-ulang jadi kebiasaan. Karena sudah kebiasaan, dia mendarah daging jadi attitude, membentuk karakter dirinya. Kalau sudah karakter, tindakannya tidak akan jauh-jauh dari situ. Nah, ini bisa muter terus. Kalau tidak dipotong mata rantainya, kebetulan karakternya jelek, ya muter seperti ini terus jelek. Berarti apa? Potong dari sini, potong dari action Bapak Ibu. Lakukan kebaikan, biar karakter kita berubah jadi baik. Kalau kita lakukan kebaikan, kemudian kita istiqomahkan kebaikan, dia jadi habit. Kalau sudah jadi habit, dia akan jadi attitude. Attitude itu mempengaruhi sikap batin kita. Lama-lama dia jadi karakter. Karakter ini, kalau dalam bahasa agama namanya akhlak. Kalau sudah mendalam dalam diri kita, pada akhirnya berpengaruh pada action. Pengajian semacam ini misalnya, tadi kan katanya Pak Dodot dimulai bulan Ramadan kemarin, tahun ini. Itu kan awalnya kan hanya action. Kemudian kita biasakan, dia jadi habit. Mungkin sekarang sudah mulai lanyah, jadi attitude. Insya Allah pada saatnya jadi karakter. Jadi karakter itu cirinya adalah biasanya otomatis sudah. Kalau tidak ngaji tidak enak. Biasanya minggu malam pengajian, enggak pengajian tidak enak. Berarti sudah karakter, sudah mendarah daging. Sholat duha misalnya, awalnya action. Kita biasakan sholat duha, dia jadi habit, jadi attitude. Kemudian karakter masuk ke dalam jadi karakter. Kalau tidak sholat duha tidak enak sudah. Karena sudah jadi karakter mendarah daging. Oh, ini bisa dikiaskan pada semua yang lain. Jujur. Orang yang membiasakan jujur, nanti kalau sudah jadi karakter, kalau dia bohong tidak enak. Nah, itu karakter. Oh, ada orang mudah sekali bohong ya Pak. Itu karakter berarti, sudah mendarah daging. Kalau tidak bohong mungkin malah unik. Oh, biasanya ngapusi misalnya. Itu karakter. Action, habit, attitude, karakter. Fama ya'mal miskola dzarratin tadi, itu kan ada di action. Alah Pak, kecil-kecil aja kok. Ini kecil-kecil, tapi kalau bolak-balik dia jadi attitude. Kalau sudah jadi attitude nanti akan jadi karakter. Kalau sudah karakter yang kecil-kecil tadi akan jadi besar. Karena apa? Dia berulang terus mempengaruhi hidup kita jadi action. Alah Pak, cuma ngomong gini aja, hanya untuk guyon kok Pak. Oke, tapi jangan diulang ya. Terus diulang lagi, maka akan jadi habit. Kalau sudah jadi habit, dia jadi attitude. Kalau sudah attitude, mendarah daging. Maka hati-hati Bapak Ibu, takdir kita tergantung karakter, tapi kuncinya karakter itu ternyata ada dalam tindakan kita sendiri. Tidak boleh nanti berarti orang itu kalau melakukan yang jelek, melakukan yang jahat, alasannya karakter, dan karakter itu takdirnya Allah. Tidak. Ternyata karakter itu kita bentuk sendiri. Tadi di depan saya bilang manusia itu mukhayyar, bisa milih. Manusia itu mau jujur bisa, mau jahat juga bisa. Manusia itu mau pendiam bisa, mau ceriwis juga bisa. Tergantung dia membiasakan dirinya dengan apa, dan nanti akan melahirkan karakter apa. Maka
tadi kalimatnya dari Heraklitus tadi yang bahwa ternyata karaktermu membentuk takdirmu, tidak bisa diartikan bahwa berarti semuanya takdirnya Allah, berarti termasuk saya jelek juga takdirnya Allah. Enggak. Tapi karakter itu sebenarnya kita sendiri yang bentuk, dan itulah nanti yang akan berpengaruh terhadap hidup kita, takdir hidup kita. Jadi dari action, kemudian jadi habit, jadi attitude, jadi karakter. Tidak boleh alasan takdir untuk membenarkan kesalahan kita, karena kesalahan ternyata dari kita sendiri. Ada cerita satu ketika Umar bin Khattab ini menangkap pencuri. Oleh Umar bin Khattab, pencuri ini ditangkap, tapi malingnya ini kelihatannya pinter. Dia alasan takdir. Katanya malingnya, wahai Umar bin Khattab, kenapa saya ditangkap dan mau dihukum? Wong saya maling ini kan, saya sukses maling, itu berarti kan Allah meridhoi saya maling. Allah menakdirkan saya jadi maling. Berarti ini takdirnya Allah saya maling ini kan. Malingnya mungkin pernah belajar agama tentang takdir. Dia pakai alasan itu. Oh, sama Umar bin Khattab malah dikuampleng, dipukuli sampai bonyok. Dia tambah marah, loh kok saya malah dipukuli, sudah dibilang ini takdir dari Allah. Katanya Umar, loh kamu dipukuli sampai bonyok juga takdirnya Allah kok. Buktinya kamu bonyok sekarang. Takdir juga itu, berarti Allah mengizinkan kamu. Jadi maksudnya, wis maling tidak ada alasan perbuatan buruknya takdirnya Allah. Tidak, perbuatan buruk itu dari kita. Perputarannya nanti seperti ini. Kita memang oleh Allah diberi kebebasan memilih. Meskipun Allah punya hak veto, namanya tadi kudratullah. Hidup kita itu modenya, ini kan iman, rukun iman yang terakhir ini, yaitu qadha dan qadar. Jadi qadha itu ketetapan Allah sejak zaman azali, itulah nanti yang kita sebut sebagai sunnatullah. Kalau qadar itu kita sebutnya qadarullah, kadang orang menyebutnya qudratullah. Kalau qadar ini sepenuhnya keputusan Allah yang kita rasakan, itu namanya qadarullah. Bedanya apa? Nanti kita jelaskan pelan-pelan, biar selama ini kan Bapak Ibu sudah hafal beriman pada qadha dan qadar. Tapi kadang-kadang juga agak kelakep-kelakep kalau ditanya bedanya qadha sama qadar. Kalau qadha itu sunnatullah sejak zaman azali. Jadi sunnatullah misalnya Bapak Ibu kalau hujan-hujan malam-malam seharian tidak pakai baju, secara sunnatullah insya Allah Bapak Ibu akan pilek besok paginya. Itu sunnatullah. Sejak dulu sudah memang begitu, karakternya manusia begitu, karakternya air begitu, ditambah hawa yang dingin ketemu manusia lahir flu. Nah, itu sunnatullah. Air kalau ketemu api yang memanaskannya sampai 100 derajat, dia akan mendidih. Itu sunnatullah, ketetapan Allah sejak zaman azali. Orang yang baik akan menemukan kebaikan, orang yang jahat akan menemukan kecelakaan. Itu sunnatullah. Sudah ditetapkan Allah begitu. Jadi ini yang kita pedomani, namanya sunnatullah. Menghadapi sunnatullah kuncinya dua. Ayo sabar dan ikhtiar dengan rumus sunnatullah tadi. Kalau kita jujur, kita akan menemukan keberuntungan. Ayo kita sabar untuk jujur dan berikhtiar untuk jujur, itu sunnatullah. Kalau kita belajar, sering ikut kajian, ilmu kita nambah, kita tambah pinter, itu sunnatullah. Kalau kita hidupnya tertib, tidak terlalu banyak gula, tidak terlalu banyak yang manis-manis, insya Allah kita tidak kena diabetes. Itu sunnatullah. Ini harus kita pahami dengan sabar dan ikhtiar. Jadi ini qadha, beriman pada qadha, bahwa Allah ketika menciptakan langit, bumi, seisinya termasuk manusia, di situ ada hukum-hukumnya. Itu namanya sunnatullah, sabar dan ikhtiar. Selain itu ada qadar.
Orang sering menyebutnya kudratullah atau qadarullah. Kalau ini keputusan prerogatifnya Allah. Kalau sunatullah tadi bisa dipedomani, bisa kita kaji, kita pelajari, rumusnya paten. Tapi yang qadarullah ini sepenuhnya haknya Allah. Harusnya saya belajar rajin itu nanti jadi pandai, ngerti macam-macam. Harusnya. Tapi ada kalanya Allah tiba-tiba intervensi. Mungkin Allah tidak ridho, apa, jalan belajarnya keliru, apa-apa. Terus meskipun belajar bolak-balik tidak pinter-pinter. Nah, itu qadarullah. Sunnatullah itu ya contoh paling mudah. Kalau kita loncat dari hotel lantai 30 ke bawah, secara sunnatullah kita pasti tewas. Tapi bisa juga tidak. Kalau ada qadarullah, Allah intervensi tiba-tiba. Maka berhadapan dengan qadarullah senjatanya dua. Doa, kemudian tawakal. Tawakal itu ya semuanya kita pasrahkan kembali pada Allah. Allah yang maha kuasa. Allah yang ngerti segalanya. Allah yang tahu, yang memutuskan. Itu aspek qadarullah. Kita beriman pada qada dan qadar, ini sebenarnya mirip dengan kalimat kita hidup ini harus berikhtiar mengikuti, memedomani sunnatullah, sekaligus berdoa dan bertawakal menghadapi kudratullah. Jadi ini rumus takdir. Kalau ada yang tanya di mana peran Allah, di mana peran manusia. Manusia itu hidupnya memedomani qada, memedomani sunnatullah. Meskipun kita loncat dari lantai 30 tadi bisa juga tidak tewas, tapi yang kita pedomani ya yang tewas. Kenapa? Karena kita kuasanya hanya di level ikhtiar, di level sunnatullah. Meskipun dalam kasus tertentu ada qadarullah, Allah bisa intervensi. Nah ini perannya Allah ada di qadarullah ini. Makanya ada doa. Kita dimohon untuk selalu berdoa agar qadarullah ini isinya yang baik-baik. Karena Allah yang memutuskan. Jadi beriman takdir hidup kita itu ada qada dan qadar sudah dinas oleh Allah secara sunnatullah, tapi bisa sewaktu-waktu diintervensi oleh Allah lewat qadarullah. Harusnya sukses, ternyata kok tidak. Itu qadarullah. Harusnya tadi malam-malam kita kedinginan, kehujanan, sakit. Ternyata tidak. Itu qadarullah. Tapi cara kita memedomani hidup, cara kita memedomani, menjalankan hidup sehari-hari itu jalan ikhtiar. Ikhtiar itu memedomani sunnatullah. Kalau aku rajin, insya Allah nanti sukses. Kalau aku tekun, insya Allah nanti sukses. Qadar juga berarti keseimbangan dalam hidup kita untuk tidak pesimis atau terlalu optimis. Secara sunnatullah mungkin, wah saya itu Pak pekerjaannya biasa-biasa saja, tidak punya apa-apa, tidak ada fasilitas apa-apa, paling hidupku tidak akan sukses. Tidak, masih ada qadarullah. Sunnatullah mungkin tidak nyampe, tapi jangan putus asa. Masih ada qadarullah. Imbangi dengan doa dan mendekat pada Allah. Nah, termasuk yang secara sunnatullah, wah saya itu sudah kaya Pak, saya pinter, gelar saya banyak, mesti aku sukses ini Pak. Tidak juga, jangan merasa sombong begitu. Masih ada qadarullah. Kalau Allah mau, segala kenikmatan itu bisa hancur dalam sekejap. Itu qadarullah. Mungkin Bapak Ibu ingat ceritanya Nabi Ayub itu kan. Nabi Ayub itu paling kaya, paling makmur, paling sukses. Tapi dalam waktu 3 hari semuanya berubah. Hanya 3 hari. Itu qadarullah. Kalau dalam pelajaran dari Nabi Ayub kan itu, Nabi Ayub itu dari semua kenikmatan yang beliau miliki dalam 3 hari habis. Hari pertama beliau kena penyakit yang berbau luar biasa sehingga harus diasingkan keluar desa. Hari kedua, beliau ini punya 12 putra. Hari kedua tiba-tiba
12 putranya ini keracunan, meninggal semua. Hari ketiga ada bencana alam, angin besar yang menghancurkan harta kekayaannya Nabi Ayub. Dalam waktu 3 hari, qadarullah, kekayaan, kebahagiaan, kenikmatan habis. Nah, itu qadarullah. Secara sunatullah kalkulasinya, ya meskipun hancur, enggak lah kalau cuma 3 hari ini masih bisa turunan ketiga, keempat, meskipun enggak 7 turunan. Nah, itu sunatullah, tapi qadarullah tidak. Maka jangan membanggakan diri. Meskipun secara sunatullah kalkulasi rasional sudah beres, sudah benar. Masih ada intervensinya Allah, juga jangan putus asa. Sepahit apapun situasi, masih ada qadarullah. Hari ini kan kita merasa banyak sekali ujian, banyak sekali kesulitan. Maka jangan putus asa, masih ada qadarullah. Ya, kita masih punya doa, masih punya tawakal, meskipun tetap harus mengikuti sunatullah. Kita keluar pakai masker itu ikhtiar. Pak, saya pakai masker kok masih kena corona, itu qadar. Sudah. Intervensinya Allah. Tapi tidak boleh kita, kalau gitu tidak usah masker lah. Kalau Allah menentukan kena, ya kena. Kita salah strategi, salah posisi. Karena hidup kita pedomannya sunatullah. Kalau pedomannya qadarullah, nanti kita tidak ada ikhtiar. Kalau tidak ada ikhtiar, padahal Bapak Ibu masih ingat ya, kalau tidak ada ikhtiar, nasib kita tidak akan berubah. Wah, tentang apa sih manusia itu? Siapa sih manusia itu? Ini bisa buat sangu Bapak Ibu kalau ada yang tanya manusia itu apa dan siapa. Kalau dalam Islam jawabannya simpel ini, 5 kata ini. Yang pertama, manusia itu makhluk. Dia diciptakan. Maka nanti manusia itu tidak pantas dia sombong, tidak pantas dia merasa besar, tidak pantas dia merasa unggul, karena wong adanya dirinya saja itu ada wasilahnya berasal dari Allah, tidak ada dengan sendirinya. Yang pertama, manusia itu makhluk. Kemudian yang kedua, manusia itu mukarrom. Mukarrom itu dimuliakan oleh Allah. Kalau bahasa filsafat, masterpiece-nya Allah. Jadi yang kedua, manusia itu mukarrom. Maka jangan melakukan hal-hal yang membuat turun derajat kita. Kalau ada orang menurunkan derajat kemuliaannya, nanti dia tidak disebut manusia lagi. Kalau Al-Quran kan pakai istilah asfala safilin, itu status kemanusiaannya dipertanyakan, karena manusia itu mulia. Kemudian yang ketiga, manusia itu mukallaf, dibebani. Jadi manusia itu punya tugas. Manusia itu hadir di muka bumi tidak iseng. Ada tugasnya, ada tanggung jawabnya, makanya namanya mukallaf. Jadi kita ini makhluk yang mukarrom dan mukallaf, ada tugas. Maka Bapak Ibu harus sering muhasabah, apa sudah aku jalankan tugas ini? Karena kita ini punya tugas. Kemudian yang keempat, mukhayyar. Nah, satu-satunya makhluk yang tidak paket jadi itu manusia. Manusia itu oleh Allah diberi kekuatan milih dan diberi daya untuk milih. Manusia itu dalam dirinya, kalau ikut Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujurnya dan takwanya kita punya daya. Oleh Allah diberi daya itu, silahkan milih. Kita itu mau jahat bisa, mau baik juga bisa. Sama-sama mampu. Mau bohong kita mampu, mau jujur kita mampu. Silahkan dipilih. Mukhayyar. Dan yang kelima, manusia itu majzi. Majzi itu dapat balasan. Kalau baik, ya kita akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau buruk, kita pun akan mendapatkan balasan yang buruk.
Ini menurut saya paling dasar Bapak Ibu, kita hadir di muka bumi ini, status kita adalah makhluk yang mukarrom, yang mukallaf, yang mukhoyyar, dan yang kelima yang majzi. Nah ini pertama paling tidak. Kita kan sering itu sama penceramah-penceramah, sama ustadz-ustadz itu disuruh bermuhasabah tentang apa itu manusia. Ini bisa jadi poin-poinnya. Kemakhlukan kita, kemuliaan kita, tugas-tugas kita, pilihan-pilihan hidup kita, dan perhatian kita pada yaumul hisab, balasan. Ini nanti kunci dalam hidup Bapak Ibu. Monggo jadi perhatian awal. Ini nanti ada hubungannya sama takdir tadi. 5 itu ada aspek ketetapan Allah, ada aspek kekuasaannya manusia. Karena memang oleh Allah diizinkan. 1, 2, 3, 5 itu prerogatifnya Allah. Yang nomor 4 itu yang milik kita. Jadi aspek mukhoyyar itu yang milik kita. Oke, hakikat manusia ini.